Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kita untuk menerima renungan kebenaran firman Allah pada sore malam hari ini. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, harapan saya kita semua jemaat Tuhan GPDI Sosanim, keluarga besar, berada dalam keadaan yang sehat walafiat, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengambil ayat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 yang memberikan kekuatan kepada saya, juga yang saya percaya akan memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga besar jemaat GPDI Sosanim dimanapun berada. Mazmur pasal 37 kita akan melihat pada ayat yang ke-23, ayat yang sangat terkenal. Dikatakan demikian firman Allah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, firman Allah katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi sekuat apapun manusia berusaha untuk berjalan kemana yang ia tuju, ya, sepandai apapun manusia untuk menetapkan suatu perjalanan, sepandai apapun manusia berencana, menyusun schedule, menyusun perencanaan untuk melakukan sebuah perjalanan yang panjang maupun yang pendek. Nah, dikatakan firman Allah, kalau hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, maka perjalanan itu akan menjadi sebuah perjalanan yang mengecewakan, perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang tidak menemukan keberhasilan, perjalanan yang gagal. Tetapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, dikatakan firman Allah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita berbicara tentang perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan di sini adalah sebagai suatu kunci rahasianya atau kunci masternya. Kunci masternya adalah perkenanan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari, kita harus lebih mempelajari kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Nah, itu sebabnya firman Allah datang lagi kepada kita untuk memberikan peringatan, untuk menguatkan kita, sekaligus memberikan kita sebuah pengharapan, sekaligus mengarahkan hidup kita di jalan yang lebih baik lagi, di jalan yang benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya katakan adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau hidup yang berkenan di mata Tuhan, maka kita akan melihat tahun ini, ya, kita akan melihat sebuah keberhasilan, kita akan melihat sebuah kesuksesan, kita akan melihat sebuah kelancaran. Itu sebabnya kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengapa? Karena Dia, Tuhan kita,
Yesus Kristus begitu ajaib. Dia begitu berkuasa dan ajaib untuk mengatur segala kehidupan saudara dan saya. Dia menyediakan apa yang sedang kita perlukan. Dia lebih mengerti, dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dan dia lebih tahu tentang rencana-rencana kita ke depan. Itu sebabnya kita mau berusaha supaya hidup kita teratur, supaya hidup kita mau berkenan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu harusnya kehidupan kita teratur di dalam segalanya, teratur di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang menjamin di dalam segalanya. Dalam 2 Samuel, ya, kita coba melihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-23, ya, ayatnya yang ke-5 dikatakan begini, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku, segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya. Jadi Tuhan menginginkan sebuah keteraturan di dalam hidup kita orang percaya. Tuhan menginginkan keteraturan, kedisiplinan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita ingat tentang cerita Nabi Nuh dan keluarganya ketika dia membangun bahtera? Tuhan memerintahkan dia untuk membangun bahtera di atas gunung. Dan pada akhirnya hanya 8 anggota keluarga plus hewan-hewan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh untuk diselamatkan, dengan berbagai macam jenis hewan, binatang, sepasang-sepasang, dan 8 anggota keluarga yang masuk ke dalam bahtera itu. Kemana yang lain? Yang tadinya pada waktu Nuh membuat bahtera itu yang selalu mencemooh Nuh, mungkin memaki-maki Nuh, mengatakan Nuh orang gila dan sebagainya. Tapi pada waktunya Tuhan menyatakan kemahakuasaannya, kedaulatannya melalui sebuah peristiwa air bah. Lalu kemana orang-orang yang banyak tadi? Mereka tidak dapat masuk ke bahtera itu. Kalaupun mereka berusaha untuk menyeberang, untuk menjangkau bahtera itu, pintu bahtera itu sudah ditutup, dan yang menutup adalah Tuhan sendiri. Sudah tertutup pintu bahtera itu. Artinya di mata Tuhan hanya Nuh yang berkenan di hadapan Tuhan pada zaman itu. Nuh yang berkenan. Dan pada akhirnya karena Nuh yang selalu hidup teratur di hadapan Tuhan, Nuh yang selalu menghidupi kehidupan keluarganya dengan doa, yang selalu mendirikan mezbah kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Nuh dilihat oleh Tuhan adalah orang yang berkenan kepadanya. Hanya Nuh dan keluarganya yang terselamatkan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah maka bumi sudah mulai kering. Nah, sebelum Nuh melangkah lebih jauh dari kehancuran yang ada, Nuh membuka pintu bahtera dan dia melihat-lihat, dan ada tanah yang kering. Ini bicara tentang sebuah pengharapan. Pada waktu air bah itu kemudian dia surut dan tanah sudah mulai kering, ya sudah kering, dan Nuh membuka pintu bahtera. Nuh membuka pintu bahtera dan dia melihat, oh ternyata memang sudah kering, sudah surut. Dia melihat tanah-tanah yang kering. Artinya ada sebuah pengharapan yang besar. Ya,
Nuh punya pengharapan, dia berharap kepada Tuhan. Dia punya pengharapan yang luar biasa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, langkah pertama orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, ya, orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan, langkah pertama adalah milikilah pengharapan. Bukankah kita, pengharapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Yesus yang memampukan untuk memulai melangkah, dan dia yang sudah menetapkan langkah-langkah kita berada di dalam langkah-langkah yang benar, yang mengikuti perjalanan-perjalanan sesuai arahan dan petunjuk firman Allah. Nah, itu sebuah ketetapan. Tuhan menetapkan langkah-langkah, Tuhan menetapkan langkah kehidupan saudara dan saya mengikuti perjalanan sesuai arah firman Tuhan, sesuai petunjuk firman Tuhan, sesuai ketetapan dan keteraturan firman Tuhan, peraturan firman Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan kita di sana, bukan di luar, ya. Nah, ya, saudara yang dikasih Tuhan, melangkah dengan sebuah kepastian karena kita ada di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan untuk tetap berjuang. Nah, jalan kehidupan kita akan diperluas, jalan yang dipermudah. Nah, pengharapan harus di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan. Tidak peduli keadaan kita saat ini sedang ada di dalam pandemi, kesehatan kita terancam, nyawa kita terancam, tapi kita punya pengharapan, kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan perlindungan, ya. Dia yang telah menetapkan langkah kita untuk ada di dalam keteraturan, ada di dalam keteraturan firman, ada dalam arahan dan petunjuk firman Allah sebagai kebenaran, petunjuk utama kita, peta hidup kita. Ini GPS hidup kita, saudara, firman Allah. Jadi Tuhan akan menjamin, ya, sekalipun kita berada dari masa-masa pandemi ini, nah, kita diberikan perhatian, kita diberikan perlindungan oleh Tuhan. Bukankah di dalam Yesaya pasal Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11, ya, Tuhan merancang kita di hari depan kita, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, ya. Bukan kecelakaan, bukan untuk ditimpa penyakit, bukan untuk ditimpa virus dan sebagainya, tetapi dia memiliki rancangan yang penuh pengharapan, rancangan damai sejahtera. Nah, bagaikan bahan baku yang akan dibuat menjadi sebuah kain yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Nah, rancangan Tuhan, kita sebagaikan kita seperti dirajut, ditenun, disulam. Nah, perkara-perkara yang kecil begitu detail. Tuhan merajut kita, Tuhan merancang kita begitu teliti. Diperhatikan mana yang kurang. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita kehidupan sebelum ini mengalami kepahitan, kekecewaan, dan sebagainya, maka lihatlah ke depan. Pada waktu Nuh membuka pintu bahtera, ada sebuah pengharapan. Nah, saudara tidak bisa tinggal terus dalam persoalan-persoalan masa yang sudah kita lewati, masa yang lalu, masa yang kelam, tapi kita memandang, kita melihat ada pengharapan besar dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, langkah yang kedua adalah bahwa setelah ayatnya yang ke-20 dalam Kejadian pasal yang ke-8, nah, Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh dan keluarga mendirikan mezbah. Nuh memberikan persembahan, Nuh memberikan korban, Nuh menghidupi keluarganya dengan mendirikan mezbah kepada Tuhan, menghidupi hubungan-hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam melakukan mezbah itu. Jadi ada timbal baliknya, ada rasa syukurnya.
Ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Tuh dia mendirikan mezbah untuk Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, langkah yang ketiga adalah dengan sebuah perjanjian. Kita ingat firman Allah dalam Kejadian 17 ayat yang keempat, ya. Ini dari pihak Tuhan, dari pihak Allah. Ya, dikatakan di sana, inilah perjanjianku dengan engkau, perjanjian dengan Abraham. Apa isi perjanjiannya? Engkau akan menjadi bapa yang besar dari sejumlah bangsa-bangsa. Menjadi bapa bagi segala bangsa-bangsa, itu Abraham. Ya, janji Allah terhadap Abraham, engkau akan menjadi seorang bapa yang jumlah besar. Ya, menjadi bapa segala bangsa. Tetapi ada juga janji dari pihak Abraham terhadap Allah. Tadi janji Allah dari pihak Allah terhadap Abraham, sekarang sebaliknya. Ya, Abraham terhadap Allah. Apa itu? Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-9 Kejadian pasal 17, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, dari pihak Abraham, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunan temurun, ya. Dikatakan turun temurun, keturunanmu turun temurun. Jadi yang kita pegang adalah janji Tuhan terhadap hidup saudara dan saya. Kita harus memegang janji Tuhan itu yang teguh, menerapkan, ya, di dalam keluarga kita turun temurun, dikatakan oleh firman Allah. Jadi dari pihak kita adalah memegang. Kita harus berpegang pada janji-janji Allah, berpegang pada ketetapan dan hukum-hukumnya Tuhan, berpegang pada kebenaran Allah. Itu, saudara yang dikasih Tuhan, dari pihak kita adalah berpegang kepada kebenaran. Nah, demikianlah renungan singkat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih segala tuntunanmu, kebenaran yang firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami sore hari ini, malam ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat GPI Susanim, memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Gerejaku adalah rumahku.